Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Bu Akmi presensi dulu ya anak-anak ya. Sambil Bu Akmi presensi, tadinya Bu Akmi mau bertanya pada kalian bagaimana kabar kalian hari ini. Tapi pengennya Bu Akmi tidak hanya sebatas kalian menjawab, tapi juga mengekspresikan emosi kalian. Dan dalam roda emosi di sini. Jadi nanti di sini ada nama kalian. Ketika kalian itu perasaan kalian mungkin sedang bahagia, silakan kalian putar rodanya, kemudian tempelkan pada juring yang ada emoji bahagia. Terus kalau kalian aku kok sedikit agak ngantuk ya berarti sama putar terus ditempelkan di sini. Setelah Bu Agni sambil absen, langsung ketika kamu menjawab, kemudian langsung kamu juga menempelkan nama kalian ke dalam juring sesuai emoji perasaan kalian. Jadi ini bertujuan agar kalian itu menyadari emosi yang ada dalam diri kalian. Selanjutnya nanti dalam emosi tersebut kalian bisa mengelolanya. Saya mulai presensi ya. Aditya. Oke. Diki. Andini. Agita. Sakit. Saya menempel pada emoji mengantuk. Malas ya, masih malas. Ada yang semangat, ada yang percaya diri, ada yang bahagia, ada yang sedang sedih anak-anak ternyata, ada yang ya sedih, bahagia. Nah, baik anak-anak. Nah, kalau kalian sudah menyadari diri kalian, ada emosi dalam diri kalian, yuk sekarang kita mengelola emosi kalian. Biar yang tadi semangat tambah semangat, yang sedih jadi bahagia, yang sedang ngantuk lebih bersemangat lagi. Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, dari ekspresi kalian tadi mas sudah berubah anak-anak. Yang tadi di situ mungkin ada yang merasa takut, ternyata setelah kalian ice breaking bersama Bu Akmi dengan tepuk semangat, kalian menjadi sudah tersenyum. Kira-kira hari ini kita akan mempelajari, masih ingatkah kalian? Kemarin kita belajar tentang apa? Pidato. Tapi tentang macam apa pengertian dari pidato. Oke anak-anak, Bu Agni sampai lupa anak-anak. Tadi karena kita mendadak ada ikrar tidak membunyikan petasan, kita semua kan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sehingga di dalam kelas sudah tidak usah kita nyanyikan lagi ya. Setuju ya? Oke, kita sepakat. Ya anak-anak, benar. Hari ini kalian bersama-sama akan belajar sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar kalian dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan yakni menjelaskan tentang kerangka karangan melalui berbagai media dengan benar. Maksud kami tentang kerangka pidato bukan karangan. Oke, anak-anak, sekarang sebelum Bu Agni membagi kalian dalam bentuk kelompok, Bu Agni mau bertanya. Kita flashback sebentar. Apa sih sebenarnya pidato pada kemarin? Sebentar ya, Reva. Informasi yang disampaikan seorang umum. Ada lagi mungkin? Berbicara di depan umum. Ya, berbicara di depan umum dengan tujuan memberikan informasi. Tepat sekali anak-anak.
selain bagian-bagian pidato dan juga kerangka pidato, kalian akan belajarnya berbeda dari yang kemarin. Kalian sudah bersama-sama mempelajari bagaimana kalian itu ternyata ada tes gaya belajar dan kemampuan menggunakan aksi pintar. Ingat kan? Hasilnya ada di belakang kalian kemarin itu sudah Bu Agni tempelkan. Sekarang kalian silakan terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar, yakni audio visual atau auditory visual. Kalian berada pada sebelah sini, sebelah kiri Bu Agni ini visual, dan karena kalian memang terbanyak kinestetik ada di sebelah kanan dan depan Bu Agni. Oke, kalian siap untuk belajar sesuai gaya belajar kalian? Silakan ambil tempat. Untuk yang visual, Bu Agni sudah sediakan kalian buku, kemudian ada contoh print out pidato, dan kalian akan Bu Agni bagikan LKPD dalam bentuk print out untuk yang visual. Kemudian untuk yang audio visual, kalian akan mengeksplorasi materi menggunakan Google Site yang sudah Bu Agni tautkan pada laptop sebelah sini. Kemudian kalian akan menjawab LKPD dalam bentuk Google Form. Dalam Google Site juga sudah Bu Agni tautkan video, audio visual tentang materi bagian-bagian pidato. Nah, untuk yang terbanyak ini kinestetik, kita akan berpetualang mencari amplop. Saya minta bantuan 2 orang untuk membantu saya menempelkan. Ini ada tim biru dan tim merah. Kamu nempelin Pak. Saya akan menempelkan kertas plano. Di sini berisi bagian-bagian pidato, tapi bagian-bagiannya masih belum tahu, tapi dia sekali ini kira-kira bagian apa ya? Kok ada yang kosong? Nah, bagian ini kalian akan pelajari, kira-kira sudah ada contohnya, tapi ini namanya bagian apa ya? Kalian akan tahu jawabannya, mengeksplorasinya menggunakan petualangan mencari amplop yang sudah Bu Agni tempelkan pada dinding sesuai petunjuk nanti. Jadi kelompok kinestetik tim biru dan kelompok kinestetik tim merah silahkan dibagi. Siapakah anggota 1, siapakah pemain 2, pemain 3 sampai pemain 7. Nanti setiap pemain 1 harus mencari amplopnya. Kalau pemain 2 mau ikut mencari, pemain 1 harus kembali dulu, kemudian harus melakukan tos seperti ini. Mas Rino, coba Mas Rino. Ini. Nah, baru kalian boleh berganti pemain kedua. Mencarinya gimana? Bu Agni boleh ada suhunya, Bu Agni enggak jauh karena kalian puasa. Bu Agni sudah tempelkan sesuai arah jarum jam ini ya. Jadi clue pertama, dia ada di luar kelas ya, tapi enggak jauh. Clue pertama, pemain pertama ada saya tempelkan di ruangan yang ukurannya paling besar di sekolahan sini. Oke, sudah. Kinestetik sudah paham? Audio visual dan visual sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita mulai mengeksplorasi. Sekarang yang kinestetik silakan berdiri bersama kelompoknya di sini. Silakan berjalan sesuai pemain 1, pemain 2. Yang di sini sudah silakan bisa memulai mengerjakan. Kamu bisa
Bingung? Masih bingung? Ada pertanyaan? Kamu nyari sudah? Tunggu dulu. Biar dia mencari. Sambil dia mencari, kamu siap-siap melihat di situ kira-kira nanti isinya apa. Terus nanti ketika amplop itu dibuka, kamu akan menempelkan di bagian mana? Siap-siap. Ya, ini sebenarnya. Jadi ini sangat buka dari sini. Yang di sini pakai dosennya sudah tahu. Kalau suaranya kurang keras bisa diterapkan. Ini kalau obrolannya kamu ingin bersama. Nanti kalau kembali lagi ESC, oke. Sakit di situ, nanti LKP di halaman berikutnya. Bekerja sama ya, satu tim. Sudah ketemu? Sudah? Terus, oh ini. Oh, sana. Nah, ini kan nama tokoh. Nah, tambah lagi karena anggotanya kan kamu saja kan. Nah, silakan kamu tulis di situ siapa anggotanya. Gimana kelompok? Kita ready? Oh. Coba letaknya di mana? Oke, gimana? Kamu sudah menemukan dalam buku temu atau malah punya nama? Gitu ya. Ada yang mau menanyakan? Sambil saya lagi. Terus ada ya. Oke. Yang sudah nanti kamu diskusikan untuk urutannya antara urutannya apa saja. Satu orang tercepat pencarinya. Diskusikan sudah. Ya, sama ini enggak? Oke. Ya, maaf gimana?
kalian harus menjawab bagian-bagian pidato itu apa saja dari yang kalian tarik maksudnya. Masa gak ketemu ini sudah, boleh dibantu temannya kalau aku tahu. Oke, di sini bagaimana? Oke, semua sudah selesai ternyata. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, Waki mau kalian dari perwakilan visual dulu bagian-bagian pidato apa saja. Bagian kedahuluan yaitu salam membuka, salam penghormatan, dan salam syukur. Kedua bagian isi membahas salam berpuji, penjelasan tentang tema pidato. Ketiga bagian penutup tentang kesimpulan, minta maaf dan salam. Oke, bagaimana pendapat kelompok lain? Silakan menanggapi. Adanya tim seperti ini, kalian tuh bertujuan agar bisa mengambil kelebihan orang lain, terus bisa belajar dari teman dan pegang rasa serta menghormati pendapat orang lain. Oke, dari tadi berikutnya urutan cara membuat kerangka pidato. Yang pertama, saya mau siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Seperti kalau supaya dia ambil takut biasanya. Siapa? Oh, juga mau. Tadi jadi ujung-ujung pada saat ini. Pertama tentukan tema. Tentukan tujuan. Memasukkan. Anak-anak memasukkan poin penting dalam format. Lah, format kerangka pidato itu seperti apa? Ya seperti ini loh, udah. Ada pembukaan. Salam pembukanya kamu apa? Bisa selamat pagi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ucapan penghormatan ini harus sesuai, makanya ada tujuan. Kalau tujuan pidatonya ada di desa, otomatis salam penghormatannya yang pertama bukan kepala sekolah, tapi kepada
alhamdulillah atas limpahan rahmatnya. Kalian boleh membuat kerangka pidato sesuai ke minat kalian masing-masing. Oke anak-anak, sekarang kalian masing-masing membuat kerangka pidato sesuai minat kalian. Kalau ada ya yang kemarin berminat di bidang olahraga, silakan buat temanya olahraga. Terus kalau yang berminat di bidang adanya apa, suka alam, suka keindahan, boleh. Kemudian kamu boleh dilakukan, ditulis di kertas. Boleh juga aku ngoret-ngoret di kertas dulu tapi langsung tak sampaikan, boleh. Atau mungkin kalian dalam bentuk, Bu itu ada laptop tak pakai ya Bu ya, aku mau buat di Canva, boleh. Atau enggak di Canva, lek kangelan kamu, Bu aku boleh ngetik Microsoft Word nanti tak buat ini Bu. Atau mungkin kalian yang mau suka vlog, boleh dalam bentuk video tapi kan ya Cak, kalau dalam bentuk video memang, tapi sekarang kamu buat ini ya. Kamu kamu pakai apa? Canva. Ini laptopnya ini boleh pindah tempat. Nah, nggak usah, jangan yang pindah orangnya aja soalnya teman-temannya. Bagas pindah ya. Boleh pindah lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagas pakai apa? Nulis apa nyampaikan langsung? Boleh. Pakai kertas babi boleh atau kertas putih boleh. Ini kamu pakai apa? Tapi nggak bisa pakai ini. Kenapa? Ini pakai apa ini? Boleh. Ada yang pengen orang-orang aku menyampaikan langsung. Oke, ditulis ini. Jauh-jauh nanti bapak ini dicatat dulu, nanti kan boleh. Coba sekarang kalian buat. Yang buat di Canva, silakan sesuai tema kalian ya. Kemarin kayaknya kalau Bagas sukanya olahraga ya guys ya. Temamu olahraga. Oke, boleh. Ini kan pakainya. Iya. Satu bulannya. Soalnya satu bulan. Aduh kayak oke, waktunya 10 menit ya. Ayo, jangan lupa beri nama. Oh, hati-hati, nggak diberi nama. Ini Rama sama David maunya gimana? Mau pokoknya bentuknya sesuai keinginan kalian. Kalau mau dihias pinggirnya boleh. Tidak harus pakai pulpen hitam.
Biar ibu nggak apa-apa deh. Terus nggak usah lah. Ini masa kepala nggak bisa. Tapi kalau ganti ini juga boleh. Ganti foto. Jadikan saya kolaborator biar saya bisa menilai ya. Ini sini apa? Ini apa? Boleh. Kalau ini enggak. Memang apa? Laki-laki suka olahraga. Minat. Berarti kamu suka yang indah-indah berarti ya? Oke, boleh silakan. Kalau yang mau langsung nampilkan, tidak mau tulisannya tapi tampilannya, boleh. Berarti langsung tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada kepala desa dan juga warga sekitar. Saya juga menggunakan ucapan syukur yaitu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Saya lanjut ke bagian isi. Masalahnya adalah penebangan pohon secara liar terus menerus. Sebabnya kekurangan bahan kayu sebagai pembuatan perabotan rumah. Solusinya memasang poster dan papan peringatan. Bagian penutup terdapat kesimpulan yaitu habitat hewan menjadi terganggu karena penebangan liar. Dan tidak ada tempat penyerapan air hingga terjadi banjir. Saya menggunakan permohonan maaf yaitu maaf apabila perkataan saya menyinggung. Salam penutupnya yaitu selamat siang dan salam sejahtera. Oke, tepuk tangan. Saya mau ada yang menanggapi coba. Siapa? Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Oh, lompok ngacung loh. Boleh, silakan. Ya. Menurutmu bagaimana presentasi dari Laila? Bagus. Caranya keras, kedengaran di belakang. Oke ya. Benar.
tidak cocok. Kemudian salam penghormatan itu yang terpenting tahu di mana kamu akan berpidato rencananya. Kalau di sekolah berarti yang tertinggi jabatannya di situ siapa? Itulah yang kamu beri salam penghormatan terlebih dahulu. Kemudian tentang isi, berbagai macam cara anak-anak dalam menyampaikan tentang isi. Salah satunya kamu bisa memberikan atau menjelaskan secara rinci permasalahannya tentang apa, kemudian penyebabnya apa, akan lebih baik lagi ada solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian ada kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan. Monggo yang mau bertanya yuk. Sudah. Kalian sudah paham? Sudah. Kalau kalian sudah paham, berarti mau bertanya pada kalian. Anak-anak, bagaimana anak-anak perasaan kalian sekarang setelah pembelajaran, setelah rangkaian pembelajaran hari ini? Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang senang, ada yang semangat, ada yang agak takut, tapi terus ternyata begini tuh ya seneng, aku suruh lari-lari. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran pada kali ini? Iya. Oh, belajar tentang pidato. Ada lagi? Kalian mungkin tadi belajarnya bagaimana? Ya, mungkin. Boleh ya. Oh iya, percaya diri, pintar. Apa? Oh, kerja sama aja. Kamu tadi ngomongnya tadi ini tadi ya, penting sekali kerja sama ini. Oh, sesuai kemampuan masing-masing. Good job. Baik anak-anak, coba saya ada saran untuk pembelajaran berikutnya. Silakan, boleh. Pembelajaran berikutnya, anak-anak, oh ya. Oh, tidak hanya menulis tapi mempraktekkan boleh ya, nanti ada. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan saran untuk pembelajaran berikutnya? Ya, belajar di luar kelas estetik museum. Iya boleh ya. Terima kasih atas saran kalian anak-anak. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kalian silakan kerjakan soal evaluasi. Soalnya hanya 4. Oke, selesai. Dikumpulkan. Silakan dikumpulkan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak. Telah selesai pembelajaran kita hari ini dengan sangat bagus. Waki bangga pada kalian semua anak-anak. Ternyata kalian memiliki, kalau sesuai minat kalian ternyata kalian enjoy ya. Ada yang gambar bola tadi, ada yang apa dikasih frame. Ternyata kalian merasa tidak tertekan. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya kalian terus belajar dari kerangka yang kalian buat. Cobalah kalian kembangkan dalam bentuk naskah pidato secara utuh. Pertemuan akan datang kita akan mempelajari tentang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Jambean 1, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dan hari ini kita diskusi saja. Jadi nanti kita akan bersama-sama berdiskusi, kemudian ada tindak lanjutnya, yakni berupa aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar tentang topiknya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti setelah diseminasi ini saya berharap Bapak Ibu termotivasi untuk membuat aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai acara ini, saya ingin meminta waktu Bapak Ibu sejenak untuk berhenti aktivitas apapun, baik dalam laptop maupun HP, sejenak saja Bu. Pak, dengan ini kita akan melakukan mindfulness. Ini merupakan satu upaya untuk kesadaran penuh. Nafas, amati perasaan, berhenti, amati nafas, amati ikuti perasaan, Bapak Ibu, ikuti pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mulai diseminasi modul 2.1 dan modul 2.2. Perkenalkan, nama saya sebenarnya sudah kenal. Saya perkenalkan lagi, nama saya Akti Nurani Karuniawati, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 5-8 dari SDN Jambean 1 Kecamatan Keras Kabupaten Kediri. Dasar atau latar belakang diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan pada hari ini. Adanya perbedaan dengan keragaman pada murid ini sesungguhnya bukan suatu penghalang bagi kita untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bisa mengupayakan atau mengusahakan segala cara agar keragaman murid itu dapat terakomodir. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sesungguhnya menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk itu, salah satu alternatif yang dapat mengakomodir keragaman siswa adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pada kesempatan kali ini, tujuan yang ingin saya capai adalah melalui kegiatan diseminasi ini, guru dapat memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional sehingga dapat diterapkan di kelas dengan tepat. Saya awali apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang sudah tahu? Sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu dan sebenarnya mungkin Bapak Ibu sesungguhnya telah menerapkannya. Tapi secara tidak sadar panjenengan semua itu menerapkan, tapi oh ternyata itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Tomlinson pada buku terbitannya tahun 2001 halaman 45, saya mengutip bahwa pembelajaran berdiferensiasi
adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, sehingga saya menyimpulkan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu upaya atau usaha guru untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid sehingga keragaman murid dapat terakomodir. Lalu bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi itu dapat dilakukan di kelas? Langkah yang pertama, kemarin saya di bawah undangan saya dalam grup saya berikan bahwa mohon ada catatan, mohon memilih satu materi yang akan kita diskusikan. Dari materi tersebut panjenengan buat tujuan pembelajaran. Bukan saya mengingatkan, mungkin jenengan juga sudah paham bahwa dalam membuat tujuan pembelajaran harus mengaitkan A, B, C, D, audience, behavior, conditional, dan degree, sehingga sudah tidak musim tujuan pembelajaran itu hanya siswa dapat memahami persatuan Indonesia, tidak, tapi melalui kegiatan apa, targetnya apa, kondisinya bagaimana, itu harus dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, langkah kedua adalah menganalisis kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu berbagai macam. Ada yang sesuai dengan profil belajarnya, kemampuan belajarnya, dan minat belajar anak. Saya akan jelaskan satu persatu nanti. Kemudian yang kedua, menganalisis penerapan dari 3 strategi. Kalau kita sudah memilih materi, sudah menentukan tujuan, kemudian kita sudah memetakan kebutuhan murid, dari situ kita bisa menganalisis bahwa kira-kira strategi diferensiasinya itu strategi yang mana. Kemudian yang keempat, mengimplementasi RPP berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Rasanya sebagai seorang guru, baik yang masih kuliah maupun sudah lulus lama ya Pak, itu sebagai guru RPP itu memang benar-benar sangat penting Bapak Ibu, karena itu merupakan panduan kita dalam merencanakan pembelajaran. Sedangkan langkah selanjutnya, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar. Saya akan rinci satu persatu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kita akan menjelaskan satu persatu dari kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu ada 3 aspek Bapak Ibu. Kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan murid ini, guru itu perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, keterampilan baru. Kesiapan berikutnya, ketika ini saya berlakunya di kelas 2 ke atas ya. Kalau dari kelas 2 sampai kelas 6, saya itu bisa mengetahui anak itu siap atau tidak dari mungkin sebelumnya. Anak ini kita sudah mendengar testimoni dari Bapak wali murid, wali kelas sebelumnya. Oh maaf, si A ini berhitungnya kurang, tapi di bahasa pintar buangnya. Berarti ketika kita mengajar bahasa Indonesia, kita tahu si A sudah siap, tentunya pembelajaran berdiferensiasi yang kita berikan padanya tentu berbeda dengan yang belum siap dan memang kurang. Kemudian next,
dari minat belajar anak ini, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai minatnya. Hal ini berdampak pada tumbuhnya motivasi anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Minat anak itu berbeda-beda. Kalau di kelas saya telah memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat. Ada ternyata yang minatnya itu di logika. Saya sebutlah namanya Lailatul Musyarrafah. Dia itu kalau disuruh berpikir tentang matematika, disuruh berpikir tentang antariksa, pengetahuan alam, dia suka. Minatnya memang di situ. Tapi berbeda dengan yang seperti saya sebut anaknya Maharga Putra. Dia senangnya di seni karena dia tinggal di sekelilingnya yang ada komunitas jalanan, sehingga ketika ada materi tentang kesenian, tentunya motivasi dia itu semakin tinggi. Nah, hal ini bisa kita jadikan dasar untuk mengantarkan tujuan pembelajaran kita agar dia mencapai hasil yang optimal. Kemudian, monggo Pak, ada juga yang berminat di bidang olahraga. Olahraga Bapak Ibu. Kalau di bidang olahraga, tatkala kita akan mengajarkan katakanlah persatuan Indonesia, kita memberi contoh dia dengan kehidupan sehari-hari tentang alam, tentunya motivasinya mungkin akan turun. Kok tentang alam? Ya usah, mau gak mau akhirnya. Tapi ketika kita tahu dia minatnya olahraga, bacaan persatuan dan kesatuan tentang olahraga, maka dia akan berminat. Oh iya, aku suka olahraga sepak bola. Oh berarti dalam sepak bola atau olahraga itu persatuan dan kesatuan itu ada di sini dong ternyata. Seperti itu Bapak Ibu. Next Bapak. Kemudian profil belajar. Profil belajar ini, guru perlu memberikan kesempatan siswa belajar secara alamiah dan efisien sesuai profil belajarnya berkaitan dengan lingkungan, kemudian budaya, kecerdasan majemuk, gaya belajarnya. Dan Bapak Ibu, gaya belajar siswa itu bermacam-macam. Ada yang kinestetik, dia suka bergerak. Jadi kalau belajar ada permainan, dia itu lebih termotivasi. Ada juga yang dia gaya belajarnya audio, hanya mendengar, makanya ditulis gambar. Jenengan ampun kaget itu enten gambare Mas Kapan. Saya nyari apa ya kira-kira ini. Dia mendengar pakai headset. Dia mendengar. Dia tuh bisanya mendengar. Ada lagi mungkin yang gaya belajarnya audio visual atau auditory visual. Yo mendengarkan, yo melihat, seperti melihat video. Jadi kalau ditayangin video dia tetap bisa menangkap. Ada juga yang justru dia visual saja, dengan membaca saja dia tuh sudah bisa, sudah tahu, sudah nyambung. Dan ini juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitarnya.